Di hari pertama ini kita ngecamp di pos bayangan. Sebelum pos 3 itu ada pos bayangan. Kita memutuskan untuk ngecamp di sana. Waktu itu jam 4 sore. Jadi kita nyampe di pos bayangan, kita langsung masang tenda. Sebagian lagi ngambil air karena kebetulan pos 3 bayangan ini dekat dengan sumber air. Jadi makanya kenapa kita memilih untuk ngecamp di sana. Keesokan harinya kita ngecamp di pos Pelawangan Sembalun, salah satu pos ya, emang pos sebelum ke puncak itu di Pelawangan Sembalun. Kita ngecamp di sana. Waktu itu kita juga nyampe sekitar jam 4-an sore, dan kondisinya waktu itu lagi kurang bersahabat, jadi angin kencang dan cukup berkabut juga. Nah, itu juga kita berharap mudah-mudahan nih pas nanti malam saat kita mau summit ke puncak, cuacanya bisa lebih cerah. Karena menurut salah seorang voters juga, dia bilang bulan ini tuh bulan yang lagi bagus-bagusnya untuk mendaki karena biasanya cuacanya cerah. Akhirnya kita tuh jam 12 malam kita memutuskan untuk berangkat summit ke puncak. Di saat perjalanan kami terpencar-pencar. Jika ada yang jalannya santai, ada yang jalannya cepat. Jadi kami waktu itu terpencar. Sampailah saya waktu itu di puncak sekitar jam 3 atau jam 4 tuh badai mulai datang. Jadi angin kenceng, bener-bener kenceng banget sampai badan saya aja hampir ke bawah waktu itu karena aku nggak pegangan ke batu, mungkin saya udah jatuh. Dan jalannya gelap banget, kanan kiri aja saya jalan sendiri, terpisah dari rombongan, saya jalan sendiri. Itu yang kanan kiri yang benar-benar gelap, saya nggak bisa ngelihat, yang kelihatan cuma jalan setapak doang, dan itu jalannya pasir jadi agak sulit melangkah. Dan sedikit cerita aja bagi pengalaman yang di situ, karena saya pertama kali naik gunung, persiapan kurang, yang benar-benar di situ saya merasa seperti antara udah kayak hidup dan mati. Bukannya lebay ya, tapi itu benar saya rasain. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa nyampe puncak jam 6 pagi, dan itu kondisi masih badai juga. Akhirnya cerita saya kembali ke tenda itu, terus ketemu teman-teman juga yang lain waktu perjalanan pulang menuju tenda. Dan ternyata benar sih, kondisi waktu itu sekitar puncak sama summit itu sekitar suhunya itu 4 derajat Celcius, dan emang lagi angin kencang. Jadi beberapa pendaki pun yang lain, rombongan yang orang lain itu banyak yang mengurungkan niatnya untuk summit sampai ke puncak, jadi mereka pada balik lagi. Singkat cerita, kita memutuskan untuk langsung turun ke desa hari itu juga, karena tadinya kita tuh mau ke Sagara Anak dan Sagara Anak, cuman karena cuacanya emang nggak memungkinkan, jadi kita memutuskan untuk kembali langsung ke desa. Saat perjalanan kembali itu turun, kita kepencar lagi. Jadi yang jalan duluan saya, Bondil, Jambul, dan Bang Adi. Kita berjalan duluan, 3 orang teman kita tertinggal di belakang. Sampailah kita di pos bayangan, yang tempat pertama kita ngecamp. Situ kita nunggu teman kita yang 3 orang ya. Waktu itu sekitar jam 7, kurang lebih jam 5 sore. Waktu itu kita nyampe di pos bayangan. Cukup lama waktu itu nunggu teman-teman yang lain. Mereka datang itu habis maghrib, sekitar jam setengah 7-an. Mereka baru datang. Kita nanyakan, dari mana aja nih kok lama banget gitu. Oke, mereka bilang tadi sempat ada yang terkilir juga, jadi emang jalannya agak lama. Dan waktu pas banget maghrib tuh mereka udah nyampe pos 3. Nah, jarak dari pos 3 ke pos bayangan itu emang gak terlalu jauh, cuman pas saat mereka mau menuju ke pos bayangan, jalurnya hilang. Jadi kalau kata mereka tuh jalurnya tuh nggak ada gitu, padahal di situ emang udah ada tandanya kan kalau jalurnya, dan jalurnya itu emang yang jalan setapak tanah gitu, dan yang nggak mungkin lah ketutupan tumbuhan dalam waktu beberapa jam aja. Karena mereka bingung nyari jalur,
Terus akhirnya mereka balik lagi ke pos 3 minta tolong lah salah seorang Potters buat nunjukin jalan. Nah, saat mereka balik lagi dengan di Hunter Potters, jalannya tuh ada. Padahal kata mereka tuh tadi pas mereka pertama datang tuh mau ngelewat tuh nggak ada jalurnya tuh. Nah, karena mereka takut kesasar, jadi balik lagi minta tolong diantar oleh seseorang Potters. Oke lah, dah karena jalannya udah ketemu, makanya mereka lewat. Makanya tadi agak lama juga karena mereka gitu kan. Situ tuh kita udah ngerasa kayaknya ini udah mulai ada yang aneh nih. Akhirnya kita memutuskan untuk menginap semalam lagi di pos bayangan, karena nggak memungkinkan juga kalau ngelewat turun ke desa malam-malam gitu kan. Jadi kita waktu itu ngecamp lagi di pos bayangan, kita bagi tugas dan 3 orang bangun tenda. Kami berempat, saya, Bondil, Jambul, dan Kang Adi memutuskan untuk mengambil air dan juga nyuci peralatan. Jadi waktu itu kita turun karena sumber mata airnya itu ada di lembah gitu, jadi seperti jalur bekas apa ya, waktu itu Gunung Rinjani sempat meletus kan, dan situ tuh jalur lahar letusan lahar gunung itu, jadi terbentuklah lembah pasir gitu. Dan situ tuh emang sumber airnya itu bukan air yang mengalir, tapi air kayak endapan air embun atau air hujan gitu. Dan kita di situ bagi tugas, yang 2 orang ngambil air, yang 2 orang lagi nyuci peralatan, dan saya waktu itu yang kebagian buat nyuci peralatan. Saat saya lagi nyuci, nggak sengaja nih mukanya si Jambul kesiram. Akhirnya dia refleks ngomong kasar lah, ngomong yang sompral, keceplosan gitu sih kata dia. Nah, saat si Jambul udah ngomong, kita berempat langsung tatap-tatapan. Duh, kata si Bondil tuh langsung bilang gini, duh lu ngapain sih Bul, ngomong tuh nggak dijaga gitu kan, gak tau lagi tempat kayak gini omongan tuh dijaga. Ya si Jambul jawab, ya maaf karena gue nggak sengaja keceplosan. Akhirnya situ kita perasaan tiba-tiba udah nggak enak banget. Yang tadinya kita santai sih, karena emang malam waktu itu udah gelap, kita ngambil air, dan perasaan saya itu kayak banyak yang merhatiin gitu, jadi kayak banyak yang ngeliatin ke arah kita. Saya nyuci peralatan tuh langsung cepet-cepet sambil ngeliat ke kanan kiri, ngeliat ke sekeliling gitu, karena cuma pohon-pohonan dan sama semak-semak gitu sih sekitar kita tuh. Dan singkat cerita, kita udah beres, langsung buru-buru. Saya sempat minum dulu tuh airnya di situ, dan alhamdulillah saatnya masih jernih. Dan waktu itu kita memutuskan untuk langsung balik ke tenda. Saat di perjalanan, gak tahu kenapa, yang sakit badan kita emang udah capek, udah lelah. Rasanya tuh berat banget jalan tuh, ngelangkah aja tuh berat. Padahal jalannya emang gak terlalu nanjak. Cuma waktu itu juga kita nggak tahu kenapa langsung berat banget. Dan kita jalan berempat kompak tuh pelan-pelan, karena kita berempat tuh ngerasa kayak berat banget gitu. Saya bilang ke sana, kenapa ya kok rasanya berat banget, beda dengan tadi. Karena satu malam pertama kita ngecamp di sana juga saya ngambil air tuh, saya lari ngambil airnya tuh, naik turun tuh lari tuh kuat. Tapi ini nggak tahu kenapa rasanya berat banget, padahal cuma bawa air mineral tuh 2 botol aja. Ya udahlah, kata si Kang Ade tuh, baca aja bismillah aja, kita nunduk aja, jangan ngeliat ke kanan kiri, jangan ngeliat ke belakang, tapi kita nunduk aja, cepetin aja langkahnya, karena kita juga udah ngerasa gak enak banget di situ. Akhirnya kita udah nyampe tenda. Nah, karena kita ngos-ngosan nyampe tenda tuh kita bener-bener yang capek banget. Si Bondil tuh minum lah di sana. Ketika dia minum, ini botol yang sama dengan yang saya minum waktu masih di tempat mata air. Nanti di sumber air tuh botolnya sama. Nah, pada waktu Bondil minum di tenda, airnya berubah jadi keruh dan bau. Itu nggak tahu kenapa tuh. Kok airnya beda ya, kata si Bondil. Beda gimana, katanya kan. Saya juga nyoba minum dan emang rasanya beda dan agak sedikit bau. Udahlah, jangan diminum, ternyata jangan dipakai, takutnya nanti mah jadi penyakit gitu. Dan di situ saya udah merasa gak nyaman banget. Jadi saat yang lain masak waktu itu, mereka memutuskan untuk makan malam. Cuman karena saya udah merasa gak nyaman, saya memutuskan untuk tidur duluan. Ini saya tidur duluan waktu sekitar jam 3 malam kali ya.
Itu saya melihat jam sih jam 3 malaman. Saya kebangun karena haus. Jadi sebelum tidur tuh saya sempat nyimpen satu botol di dalam tenda karena buat jaga-jaga nih, takutnya saya kebangun malam terus haus. Bener aja kan, saya kebangun pas malam terus haus banget. Nah saat saya mau ngambil botol minum, saya cari-cari itu kok nggak ada. Duh, jangan-jangan nih ditaruh di luar nih sama anak-anak. Kayaknya saya memutuskan untuk buka tenda buat keluar, karena waktu itu posisi saya kebetulan dekat dengan pintu tenda. Dan saya buka tenda, bener tuh botol-botol semua ditaruh di luar. Saya mau ngambil, tiba-tiba tuh kedengeran suara anak ayam, ciak ciak ciak. Saya refleks tuh langsung masuk lagi ke tenda, saya tutup tuh nggak jadi ngambil botol. Tapi saya mikir, wah di gunung memang ada ayam ya, kayak gitu kan. Saya masih pikir positif gitu waktu itu. Wah mungkin emang ada ayam hutan kali gitu kan sekitaran sini. Kayaknya saya udah nyoba lagi buat ngambil air. Setelah saya buka tenda, dan pas tangan saya udah keluar tenda nih mau ngambil botol, tiba-tiba tuh kedengaran suara perempuan ketawa. Kedengaran jelas banget. Itu kedengarannya tuh kayak arah dari pohon. Jadi depan tenda tuh ada pohon gede. Kedengarannya dari arah situ. Saya kaget dong. Masuk lagi ke tenda, langsung saya tutup. Lalu langsung kayak sleeping bag tuh saya tarik kan, sleeping bagnya tuh. Langsung coba posisi miring. Astagfirullah, saya pikir, terus baca ayat kursi juga buat tenangin diri. Ini suara hewan apa suara benda ketawa kata itu kan. Dan itu waktu saya masuk ke tenda lagi tuh emang kedengeran lagi, suaranya itu masih kedengeran. Itu kayak bener-bener ngitarin, jadi kayak ngelilingin tenda, kayak berpindah-pindah suaranya tuh. Astagfirullah, saya tenangin diri. Kayak waktu itu saya karena nggak bisa tidur lagi, jadi posisinya duduk jongkok gitu di tenda dan tenangin diri. Waktu itu ini baca-baca juga. Nah, saya sudah tenang, suaranya juga udah hilang. Akhirnya saya nyoba buat ngambil air lagi. Dan itu waktu itu benar-benar yang haus. Dan di pikiran saya itu cuman, pokoknya saya harus ngambil botol gitu. Pokoknya saya harus minum. Waktu itu pikiran saya cuman gitu. Akhirnya saya buka lagi tenda. Pas saya mau ngambil lagi air, mau keluar, itu kelihatan di samping kanan tuh ada kain putih. Ya entahlah, kain berbaju putih gitu. Entah itu baju, entah itu kain, pokoknya putih gitu. Saya nggak berani ngeliat ke atas. Jadi saya cuma kena posisi itu kayak merangkak gitu. Duh, astagfirullah, saya kan ini apa lagi kan. Oke, saya balik lagi cepet-cepet ke tenda. Saya tutup lagi tendanya. Saya duduk lagi di tenda waktu itu. Saya baca-baca lagi. Duh, kayaknya masih belum hilang gitu kan. Apa mungkin yang tadi ini yang ketawa-ketawa tadi. Saya pikir gitu. Cuma saya nyoba buat tenangin diri lagi. Dan gak lama tuh emang ada suara kayak pendaki ya. Saya pikir itu tuh pendaki. Bruk, suara langkah tuh ya kayaknya banyak kan sih, lebih dari 10 orang kayak suara langkahnya tuh. Bruk. Nah ada orang nih, saya pikir kan. Tapi siapa juga nih yang malam-malam, ya jam 4 subuh lah kurang lebih itu, sekitar jam 4-an, nekat nih jalan malam-malam gitu kan. Nah saat suaranya itu udah kedengeran deket banget ya, kayak kurang lebih ya sebelah tenda lah kedengerannya itu, karena suaranya keras jelas banget. Bruk. Nah mumpung ada orang nih, terus saya udahlah beraniin buat ngambil air. Pas suaranya udah mendekat, saya buka tenda, saya keluar, gak ada siapa-siapa, dan suaranya pun langsung hilang. Padahal waktu itu emang gelap, tapi saya pakai senter kan. Dan pendaki-pendaki lain tuh yang emang di sekitaran, yang camp di sekitaran tenda kita tuh emang ada yang masang lampu juga, kayak lampu pijar gitu, ditaruh di depan tenda. Jadi emang gak terang. Tapi waktu itu suaranya tuh nggak ada lagi, hilang, dan gak ada orang sama sekali, yang benar-benar langsung sunyi. Yang terdengar kayak suara serangga doang. Lah kata saya kan, nggak ada orang. Yang waktu saya ngambil botol langsung buru-buru lagi balik ke tenda. Akhirnya pas keesokan harinya, paginya tuh kita beres-beres langsung. Pokoknya perasaan saya waktu itu udah langsung gak tenang. Di pikiran saya cuman, pokoknya saya harus cepat keluar dari tempat ini. Jadi saya waktu itu beres-beres, langsung lari turun. Dan turun saya duluan, teman-teman saya ketinggal di belakang.
Cuman waktu nyampe di pos 2 saya barengan sama si Jambul, turun berdua nih duluan. Waktu di apa ya, daerahnya tuh kayak lapangan gitu, itu isinya tuh ilalang semua, jalannya tuh cuma jalan setapak, ini cuma kayak rumput-rumput ilalang, ya tanaman-tanaman pohon-pohon tanaman liar gitu. Nah, di situ tuh kedengaran ada yang manggil nama saya, Ma. Kita berhenti dulu dong waktu itu berdua dengan Reda. Saya nanya ke Jambul waktu itu, Bul, dengar nggak ada yang manggil? Iya nih ada yang manggil nama lu, katanya. Samperin apa jangan? Takutnya teman yang lain tuh ada yang kenapa-napa gitu. Cuman waktu itu kata si Jambul, udahlah gak usah gitu kan, lanjut aja, nanti juga kalau emang ada apa-apa manggil lagi. Nah emang waktu itu cuma manggil cuma 1 kali doang sih. Kita cerita, kita udah sampai di desa, saya nanya ke teman gitu kan, ke rombongan, ya tadi yang manggil kenapa gitu kan, manggil apa nih, tadi yang dari segi pos 2 tuh ada yang manggil nama gua gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Oh enggak, kok nggak ada yang manggil, kata si Bondil tuh gitu. Ini adalah mungkin perasaan saya doang. Nah ternyata pas saat perjalanan pulang itu kita cerita-cerita. Nah si Bondil tuh dia sempat ngobrol sama salah seorang porters namanya Mas Arif. Beliau cerita ternyata saat kita lagi summit puncak itu harusnya emang cuacanya lagi bersahabat lah menurut beliau. Cuman katanya itu di situ tuh ada salah seorang pendaki yang membuang bayi. Jadi dia tuh buang bayi di jalur yang tempat dekat pos 3 Bayangan itu, yang tempat dekat ngambil air. Katanya sih daerah situ dibuangnya. Itu kenapa lah, katanya waktu kita puncak ternyata badai. Terus Mas Ali juga cerita nih tentang hal-hal mistis yang ada di Rinjani. Jadi kata beliau, kalau ada yang nyebut nama atau yang manggil nama kita, itu jangan disamperin, karena bisa jadi kita malah disasarin. Karena sering banyak kejadian pendakian nyasar itu karena dia dengar ada yang manggil terus disamperin, tapi ya suaranya nggak ada gitu ya, jadi kayak kesasar aja gitu. Berarti alhamdulillah nih, saya kan waktu itu kita nggak nyamperin, saya dengan Jambul tuh nggak nyamperin suara itu. Nah waktu perjalanan pulang juga saya sempat baca follow salah satu akun Instagram tentang pendaki. Di Instagram itu ada yang bercerita tentang pengalaman mistisnya di Rinjani, yang ceritanya itu hampir sama persis dengan cerita saya. Dan waktu itu dia tuh bercerita kalau waktu di pos yang 3, dia waktu itu ngekemnya di pos 3. Nah dia cerita dia ngerasain apa yang saya rasain, dia ngerasa udah gak nyaman, dia memutuskan untuk tidur duluan. Sebelum tidur tuh dia ngeliat teman-temannya tuh lagi masak. Nah di situ tuh ada kedengaran suara langkah ya, bruk kayak suara ya orang berjalan gitu, banyakan. Dan ternyata itu tuh dia ngeliat orang-orang itu sosoknya tuh memakai baju adat asli Lombok kayaknya ya, baju adat gitu sih dia cerita, baju adat terus pada megang tombak, dan situ tuh kayak seolah-olah kayak pasukan kerajaan gitu. Nah itu tuh ngelilingin teman-temannya, makanya dia takut waktu itu, dia memutuskan untuk tidur duluan. Dan untuk yang suara anak ayam dan suara perempuan ketawa tuh, dan emang di situ tuh ada sosok kuntilanaknya yang menunggu di daerah sana. Seperti itu sih. Jadi saya dapat penjelasan juga nih tentang saya alamin, ternyata orang lain juga pernah ada yang ngalamin seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga kita waktu itu kan nggak jadi ke Sagara Anak, kita dapat berita waktu di tanggal sama teman kita summit waktu itu, ternyata ada salah seorang pendaki, soalnya kalau nggak salah dari Jakarta, itu meninggal di Danau Sagara Anak di pemandian air panasnya. Itu karena katanya sih ada yang narik. Kita nggak tahu juga sih, aku alam. Ya waktu itu kita alhamdulillah nih kita nggak jadi ke Sagara Anak. Mungkin kalau jadi entahlah apa yang bakal terjadi seperti itu. Itulah tadi sedikit cerita saya tentang pengalaman waktu gua naik
gunung, dan ini pertama kalinya dan satu-satunya sih. Gue belum pernah lagi naik gunung. Yang pertama tuh di Rinjani. Dan sedikit saran untuk kalian yang ingin naik gunung, yang mungkin entah gunung dimanapun itu, persiapin diri kalian baik-baik. Jangan nekat kayak kita, gak bawa persiapan, ya sangat kurang sih persiapannya. Terus jaga omongan juga, jangan ngomong sompral dimanapun kalian berada, apalagi tempat alam terbuka seperti itu, karena kita tamu. Walaupun bagaimanapun tetap sih pasti ada penghuninya di setiap tempat itu. Percaya nggak percaya, balik lagi kepada kepercayaan diri masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.